Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Yes, bersyukur banget mulut ini kami boleh pakai untuk memuji Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang layak terima pujian. Amin. Yuk bersama-sama katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Ku mau memujimu. Yuk sama-sama katakan, kami memujimu. Ku mau menyembahmu. Katakan, kami menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Pelayanan ini, hidupku, keluarga yang Tuhan percayakan, semuanya biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Termasuk kepercayaan Tuhan, medsos, Facebook, YouTube yang terus bertambah, terus banyak orang-orang terberkati. Biarlah hanya kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab apa saudara-saudara? Hanya Tuhan Yesus yang layak untuk dipuji, ditinggikan, diakui, dan dimuliakan serta dimasyurkan. Sebab kerajaannya yang kekal sampai kekal selama-lamanya. Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik. Ucapkan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu kudus. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yes, Yesus, Dia sungguh baik. Yesus, namamu kudus, kudus. Yesus, ku cinta, kami cinta kau selalu, ku tinggikan, ku masyurkan selamanya. Ku mau memujimu, kami memujimu. Ku mau menyembahmu, kami menyembahmu. Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Aku lope Jesus. Jesus love me. Aku cinta Yesus. Yesus cinta aku. Yesus cinta Anda. Yesus sayang semua keluargamu. Dia mati untuk engkau hidup dan dibenarkan untuk melayani dan berkat. Yesus, Dia sungguh baik. Yesus, namanya kudus. Yesus, kami cinta, kami sayang selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, kami memujimu. Ku mau menyembahmu, kami menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memujimu, kami memujimu. Ku mau menyembahmu, kami menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Siapa yang layak terima pujian? Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Puji Tuhan. Time for Bible. Kembali bersyukur dengan hati yang melimpah. Tidak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Bapak Ibu sekalian begitu setia, begitu perhatian, begitu memberi waktu untuk bersama-sama memuji Tuhan di waktu-waktu yang terbaik setiap pagi. Dan sesaat lagi Tuhan beri kesempatan untuk mengadakan Time for Bible secara tatap muka. Tuhan itu sanggup. Tuhan hidup. Amin. Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong hidupmu. Maka setiap Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut berbahagia karena orang benar. Orang benar itu bahagia. Tetapi orang fasik yang melihatnya lalu sakit hati. Bapak Ibu sekalian, dalam anugerah kasih sayang Tuhan Yesus, kita sudah meninggalkan kefasikan. Kita menjadi orang benar yang bahagia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah semua pemirsa dan pendengar dengan taburan benih firman Tuhan ini. Bapak Ibu terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 112. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-10. Pertama-tama kita lihat dulu perikopnya. Di sana ada tulisan, bahagia orang benar. Jadi, orang benar itu bahagia, saudara-saudara. Ya, dimulai dengan sebuah pesan, orang benar itu bahagia. Siapa orang benar? Saya, dan keluargaku. Dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Apapun, besar atau kecil, mereka yang digembalakan dalam nama Yesus menjadi orang-orang benar yang bahagia. Yes. Lantas orang fasik bagaimana? Kita intip dulu sebentar di ayat 10 bagian A. Masih ada yang bertanya atau pernah bertanya, maksudnya bagian A, bagian B itu apa, Pastor? Karena di sini nggak ada tulisannya A atau B. Maksudnya bagian A itu ya di depannya saja, ya. Kalau bagian B maksudnya itu yang bisa setelah koma atau bagian terakhir di bagian bawahnya begitu, ya. Jadi kembali, orang benar itu bahagia. Singkatnya apa? Saya orang bahagia. SOB, saya orang bahagia. Ini kita sedang mengaminkan firman Tuhan. Nah, orang fasik bagaimana? Di dalam Mazmur 112, kita lihat dulu ya, ayat 10 bagian A, maksudnya bagian pertama saja. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Tadi SOB itu saya orang benar. Saya orang bahagia. Lalu orang fasik melihatnya dan sakit hati. Ya, saya orang benar bahagia. Amin. Orang fasik melihat orang benar bahagia, lalu sakit hatina. Dialek Makassar kita. Kalau bahasa Makassarnya, parisiki nyawana. Kita bukan orang yang parisik nyawa. Kita bukan orang yang sakit hati. Karena kita bukan orang fasik. Kita orang benar, dan orang benar itu joy. Bahagia. Nah, sekarang kita baca secara penuh ya, ayat demi ayat dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Selamat mendengarkan orang-orang benar, orang-orang bahagia. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan, atau ciri orang takut Tuhan, itu suka sama firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan setia melakukannya. Amin. Nah, orang benar itu bahagia. Ayat 2 dikatakan, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Amin. Anak cucunya. Nah, berarti orang benar. Amin. Tidak mandul. Baca firman ini, aminkan firman ini untuk orang benar. Amin. Orang benar ada anak dan ada cucunya. Berarti keturunannya diberkati. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Bahkan Tuhan bilang diberkati, berarti Tuhan memberkati. Orang benar itu bukan yang seringkali orang-orang yang seiman tapi beda pandangan menyerang istilah teologi kemakmuran. Tidak. Orang benar itu diberkati karena firman Tuhan yang berkata. Ketika orang benar diberkati, dia sedang mengatakan, Tuhan,
Aku percaya firman-Mu, aku nggak menyangkal firman-Mu. Kita tidak boleh memakai ayat-ayat suci firman Tuhan untuk menyerang sesama kita. Firman Tuhan ini untuk memberkati, untuk menasehati, bukan untuk menyerang atau menjatuhkan orang-orang lain yang beda agama, atau beda pandangan, beda keyakinan, atau beda doktrin. Jangan. Pastor Andy juga kalau mau misalnya buat hal yang sama banyak. Misalnya ada orang yang menyerang pakai ayat, padahal dia sendiri juga banyak hal. Kalau kita misalnya pengkritik, kita juga bisa mengkritik. Contoh misalnya seorang perempuan mengatakan, orang Kristen itu jangan hanya mengejar berkat, apalagi sampai menyinggung teologi lain, misalnya kemakmuran. Padahal di dalam Bible juga mencatat perempuan jangan pakai perhiasan-perhiasan. Padahal yang menyampaikan contoh, dia pakai perhiasan. Nah, ini satu contoh yang di depan mata kita. Kadang-kadang kalau kita misalnya tunjuk orang lain, tanpa sadar 3 jari menunjuk diri kita sendiri. Saya percaya orang benar itu tidak perlu ngoyoh kejar berkat. Tetapi Tuhan yang berkata, angkatan orang benar diberkati. Terserah Bapak Ibu sekalian, mau ikut doktrin A, B, C, ataukah mau dengar firman Tuhan ini. Kalau ada yang mengaminkan, meyakini bahwa orang benar seumur hidupnya pikul salib, ya hidupi apa yang engkau yakini. Memang bagian pikul salib ada, tetapi tidak semua sepanjang hidup pikul salib. Karena angkatan orang benar itu diberkati Tuhan. Angkatan orang benar, anak cucunya itu tidak cacat, tidak peminta-minta, tetapi anak cucunya perkasa di bumi. Maksudnya diberkati Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ini nggak bicara soal orang benar gila harta. Kalau saudara melihat ada kata dimandikan, berarti ada yang kasih mandi. Didoakan berarti ada yang mendoakan. Disuapin berarti ada yang kasih masuk makanan ke mulutnya. Karena mungkin lagi sakit atau anak bayi. Dimandikan anak kecil, orang dewasa ada. Kalau dia sakit atau jenazah. Demikian pun kata diberkati berarti ada yang memberkati. Dan firman Tuhan kita baca, Tuhan memberkati orang benar, orang fasik nggak usah iri. Saya orang benar, saya orang bahagia. Karena firman Tuhan saya percaya. Saya baca, saya tidak perlu terlalu tinggi-tinggi menafsir bahasa Ibrani, bahasa Yunani, terminologinya apa, hermeneutikanya apa, historinya apa. Ada firman-firman yang menjadi rema dalam hidup kita. Itu dihidupin. Firman itu bagi seluruh manusia untuk dihidupin. Kecuali memang yang hidupnya hanya belajar untuk mengajar. Ya, dia harus belajar sungguh-sungguh. Mengajar sungguh-sungguh. Jangan tendensi ada like, dislike. Saya orang benar, saya orang bahagia. Orang fasik mau iri,
EGP dah. Orang fasik mau sakit hati, ya bagaimana? Mereka yang mengizinkan sakit hati. Hati itu punya kita masing-masing. Jadi apa yang akan kita masukkan, itu dalam kendali penuh kita masing-masing. Namun hari ini Tuhan ingatkan, bahwa orang benar tidak usahlah ngoyoh-ngoyoh, terlalu banting tulang dibanting-banting, mengejar berkat. Ada berkat di rumah orang benar. Bible mencatat ayat yang ketiga, harta dan kekayaan. Saya percaya, harta kekayaan ini bukan bicara soal materi saja, tapi kebahagiaan, sukacita, kebenaran, damai sejahtera ada di dalam rumah orang benar. Orang fasik, ya hanya iri hati, sakit hati. Mungkin rumahnya seperti neraka. Makanya orang fasik suka sekali komplain, urus tetangganya, mencibir orang lain. Orang yang punya damai sejahtera, meskipun di luar hot, di dalam tetap cool, tetap sejuk. Tapi orang kalau nggak punya damai sejahtera, dia merasa dia perlu kesejukan dari eksternal. Padahal ingat loh, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Dan damai sejahtera yang ku tinggalkan tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Jadi bahagia orang benar itu ada di sini, saudara-saudara. Dan Tuhan bilang, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Mungkin hari-hari ini banyak orang mengalami PHK, mengalami pergumulan dunia kerja, marketplace-nya, atau karir, atau usaha toko. Kan kita udah diingatkan, banyak kabar-kabar menggemparkan di akhir zaman ini. Di sini Tuhan ingatkan saya dan saudara-saudara, orang benar itu tidak takut kabar celaka. Sebab hatinya ada Tuhan, hatinya ada firman-Nya, hatinya tetap teguh, penuh percaya kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat 9 dari Mazmur 112. Orang benar itu suka membagi-bagikan, memperhatikan orang miskin. Orang benar itu kebajikannya nyata dalam Yesus untuk selama-lamanya. Orang benar itu tanduknya itu memuliakan Tuhan. Ayat 10. Tetapi ketika orang fasik melihat semua itu, mereka tidak memuliakan Tuhan. Bible mencatat ayat 10, orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Orang fasik akibat sakit hati, akibat hati yang diizinkan sakit. Hatimu itu tempat Roh Kudus tinggal. Bukan tempat sampah dan juga bukan rumah sakit. Bukan tempat pembuangan akhir. Jadi tolong ditimbang baik-baik seluruh pemirsa.
apa yang akan engkau masukkan ke dalam hatimu. Kalau orang fasik itu melihat orang benar bahagia, kita itu saudara-saudara bahagia melihat orang senang. Susah ketika orang sedang susah, kita ikut sedih. Tapi orang fasik, pastor ingatkan ini bagi saudara-saudara yang masih menyimpan sakit hati, iri hati. Jangan sampai iri hati, sakit hati itu membuat engkau fasik, hidup dalam kefasikan. Orang fasik melihat orang benar bahagia, lalu sakit hati. Dan sakit hati akan memanggil saudara-saudaranya. Apa itu? Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Jadi ketika manusia tetap memelihara subur sakit hati, orang itu sedang menghancurkan dirinya sendiri. Sebab apa? Keinginan orang yang sakit hati itu adalah menuju kepada kebinasaan. Mungkin engkau hari merasa orang benar, tapi jangan sampai engkau izinkan sakit hati tinggal di hatimu. Itu kefasikan. Orang benar itu tidak bisa dicampur antara bahagia dan sakit hati. Hatinya cuma satu. Masa kita dalam hati ada kebahagiaan, lalu di hati yang sama ada sakit hati. Sakit hati, go! Itu bukan bagian orang benar. Iri hati, out! Itu bukan bagian isi hati saya. Isi hati saya adalah kebajikan, suka bagi-bagi berkat, suka memuji Tuhan, dan juga suka memuji ciptaannya. Karena memang mulutku ini penuh dengan pujian. Kiranya firman ini, amin, sakit hati, pergi. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Oh iya, tadi katanya di Facebook apakah ada gangguan suara? Yang di YouTube tadi ada komentar katanya di Facebook ada suaranya tidak masuk. Pastor coba tunggu komentarnya ya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Ya, memang dalam minggu ini karena pastor juga mempersiapkan diri untuk Time for Bible tatap muka, maka pastor coba kemarin ada dapat berkat dari ini ya, dari Facebook. Terima kasih ada orang-orang yang kirim bintang gitu. Bintang itu pastor dapat berkat dari Facebook, akhirnya bisa beli ini. Makanya mungkin cara pakainya yang kita belum terlalu tahu ya. Oh ya, ini iya, beli ini. Kenapa? Memang beberapa bulan yang lalu pastor rasa tidak perlu beli ini, karena tanpa ini juga suara sudah jelas. Ini yang tadi YouTube udah dicabut, Facebook masih ada ininya, Bluetoothnya ya. Cuma memang sini mati ya. Oh iya, mati. Nah, gini. Sebetulnya tanpa ini pun juga suaranya ada. Nggak tahu ini Facebook tadi katanya baca dari suara. Nanti diperiksa lagi ya. Pastor masih katro pakai begini. Ini juga baru beli saudara-saudara. Nah, kenapa dua ini?
dua ini. Satu ini untuk rencana YouTube, satu untuk Facebook. Nah, kenapa harus pasang ini? Pastor mempersiapkan diri nanti kalau sudah time for Bible tatap muka, itu kan jarak kamera video, YouTube, Facebook kan jauh tuh. Nah, lalu juga di hall itu kan suaranya menggema ya. Jadi pastor pasang ini supaya sekalipun dari jauh, maksudnya supaya suaranya tidak noise, tidak berisik, tidak menggema, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook. Tapi sepanjang hari-hari kemarin ada kadang gagal, ya namanya masih belajar Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya, pastor sudah berhasil, sudah punya dua click on wireless untuk nanti persiapan. Oke, itu saja kira-kira. Jadi, oh ya, makasih Facebook udah ada suara. Memang tadi mati itu, tadi hijaunya ini tidak ada. Kalau ini memang tadi nggak bisa, nggak tahu kenapa ini kedip-kedip. Ya, kedip-kedip. Ya, puji syukur ini belinya ini harganya berapa ya? 200-an ribu gitu. Puji syukur, yes, udah punya clip on. Cuman mungkin apakah perlu dicas selalu ataukah terbalik pasangnya? Oke, kira-kira itu aja penjelasannya tentang kenapa kadang-kadang ada komentar suaranya mati. Oke, saudara-saudara, kiranya apakah di Facebook suaranya ada? Oh iya, Facebook. Iya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Makasih semuanya. Wah, rame nonton ini ya. Ya udah, saudara-saudara sekalian, kiranya apa yang pastor share, apa yang pastor bagikan firman Tuhan ini menjadi berkat rohani buat Bapak Ibu sekalian masuk hari ini, hari yang baru. Ingat, saudara-saudara dan saya adalah orang benar, dan orang benar itu bahagia. Ya. Time for pray. Bolehkah Bapak Ibu sekalian tolong Pastor Andy angkat tanganmu. Iya. Pastor mau tanya dulu ini, yang di ini mati. Yang di Facebook suaranya ada apa tidak sekarang ini? Saya buka yang di Facebook. Suaranya sekarang ada. Soalnya ini lampunya mati, ya. Iya, siapa tahu memang tidak ada, berarti mungkin ini ada gangguan. Ya, memang belinya juga adanya ini aja, saudara-saudara. Mungkin kalau di kota lain mungkin ada yang merek lain kali. Tapi saya percaya ini oke lah. Ada suara. Coba pasal gini ya, tok-tok gitu ya. Ada suara nggak ya? Nah, iya kan, memang makanya kadang-kadang pastor nggak suka terlalu ribet-ribet, karena ribet-ribet gini malah waktu kita tersita untuk hal-hal teknis gini. Ya udah, nanti pastor cek saja dah, ya. Time for pray. Bolehkah tolong Pastor Andy, Bapak Ibu angkat tangan saudara-saudara? Ya. Ya. Setiap tangan yang terangkat diberkatilah engkau dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau dan keluargamu adalah orang-orang benar.
In Jesus' name. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes! Minta maaf atas gangguan ini. Ternyata di Facebook gak ada suara. Tadi baru baca komen di YouTube. Nanti saya akan coba perbaiki kembali. Ya, itu saja saudara-saudara sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus setia, tidak tinggalkan kita semuanya. Bless you. Shalom. Dadah semuanya.